Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan progres proyek kami yang berjudul Prediksi Penyakit Ginjal Kronis menggunakan algoritma Random Forest dan KNN. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Selvi Kusuma dengan NIM terakhir 034 dan rekan saya, Sera N. Nadia dengan NIM terakhir 041 dan Gisela Serafina dengan NIM terakhir 215. Kemajuan tahapan proyek. Yang pertama, hasil analisis awal terhadap dataset yang digunakan. Kedua, preprocessing. Ketiga, visualisasi data tiap fitur. Keempat, melakukan hiperparameter tuning terhadap dua algoritma. Di sini kita menggunakan algoritma random forest dan KNN. Yang kelima, fitur importance. Keenam, evaluasi matriks. Akurasi pada setiap algoritma. Random forest unggul dengan skor sempurna yaitu 1 dibandingkan KN dengan skor 0,7 karena kemampuannya menangkap pola kompleks dan non-linear dalam data menggunakan ensemble pohon keputusan yang mengurangi overfitting. Random forest secara otomatis mengatasi fitur yang tidak relevan, lebih tahan terhadap noise dan outliers, serta memanfaatkan teknik bagging untuk meningkatkan akurasi. Sebaliknya, KNN sangat bergantung pada jarak antar data, sehingga kurang efektif pada dataset dengan dimensi tinggi, distribusi data yang tidak seragam, atau pola yang kompleks, yang menyebabkannya akurasinya lebih rendah. Output yang diperoleh. Pertama, dataset bersih tanpa missing value yang tersimpan dalam file CSV. Kedua, visualisasi distribusi data tiap fitur. Ketiga, visualisasi distribusi target. Keempat, visualisasi hubungan antara fitur numerik dan target. Kelima, analisis korelasi antar fitur. Keenam, akurasi hyperparameter tuning. Ketujuh, fitur importance. Kedelapan, evaluasi matrik yang menggunakan random forest dan KNN. Output yang diperoleh yang pertama ada distribusi antar fitur. Di sini kami memetakan tiap fiturnya yang dimana terdapat 24 fitur, terdapat fitur Age, BP, SG, dan yang lainnya. Di sini yang di bawah ini merupakan nilai value-value-nya dan yang di sebelah kiri merupakan frekuensi kemunculannya. Selanjutnya ada distribusi antar target yang dimana di sini data kami memiliki dua target yaitu CKD atau penyakit ginjal kronis dan yang kedua not CKD atau bukan penyakit ginjal kronis yang dimana CKD memiliki frekuensi 250 dan yang not CKD memiliki frekuensi 143. Yang ketiga ada visualisasi hubungan antar fitur numerik dan target. Di sini kami mengambil contoh hubungan antara fitur age dan juga target. Selanjutnya ada korelasi antar fitur. Di sini kami menggunakan correlation heatmap untuk menghitung korelasi antar fitur. Yang dimana dalam plot ini ditemukan data yang mendekati nilai 1 yaitu 0,87. Ini yaitu pada fitur hemo dan juga fitur PCV yang dimana fitur yang mendekati angka nilai 1 ini itu memungkinkan terjadinya redundansi fitur sehingga boleh saja dihapus salah satu antara kedua fitur tersebut. Oke, kemudian untuk fitur importance-nya kami menggunakan model random forest. Di sini tertera bahwa fitur SG itu menduduki tingkat yang paling tinggi, kemudian disusul dengan hemo, SC, dan lain-lainnya. Next. Untuk evaluasi matrik pada algoritma random forest, di situ tertera bahwa true positif sebanyak 26 kasus. Hal ini artinya model berhasil memprediksi dengan benar 26 kasus untuk kelas 0. Kemudian true negatif sebanyak 52 kasus, yang artinya model ini berhasil memprediksi dengan benar 52 kasus untuk kelas 1. Kemudian dilanjut false positif sebanyak 0 kasus, yang artinya adalah tidak ada kasus di mana model salah memprediksi kelas 1 sebagai kelas 0. Kemudian false negatif sebanyak 0 kasus, yang artinya tidak ada kasus di mana model salah memprediksi kelas 0 sebagai kelas 1. Next.
Untuk yang KNN, true positifnya sebanyak 21 kasus, yang artinya model berhasil memprediksi dengan benar 21 kasus untuk kelas 0. Kemudian true negatifnya sebanyak 38 kasus, yang berarti model berhasil memprediksi dengan benar 38 kasus untuk kelas 1. Dilanjut dengan false positif sebanyak 14 kasus, yang dimana model ini salah memprediksi 14 kasus sebagai kelas 0 padahal sebenarnya kelas 1. Dan yang terakhir adalah false negatif sebanyak 5 kasus. Artinya model salah memprediksi 5 kasus sebagai kelas 1 padahal sebenarnya adalah kelas 0. Oke, itu saja progres project dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.